Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas 1 juta pertama saya atau profit 1 juta saya di saham Indonesia atau di Bursa Efek Indonesia atau di saham-saham Indonesia. Oke, nah perlu teman-teman ketahui 1 juta ini saya dapatkan menggunakan aplikasi Stockbit. Terus saya bukan orang yang punya full time atau punya waktu yang cukup banyak untuk berinvestasi atau trading ya. Jadi waktu saya cukup terbatas karena saya adalah karyawan pabrik. Saya bekerja jadi karyawan pabrik. Jadi saya tidak cukup waktu untuk melihat pergerakan-pergerakan saham di Bursa Efek Indonesia. Nah, tapi saya tidak putus asa, saya tetap transaksi atau jual beli dengan cara ya biasanya saya beli itu di harga, saya pasang harga murah, kalau nggak sentuh ya berarti saya nggak dapat, kalau misalkan nyentuh ya berarti saya dapat gitu. Terus kalau jualnya gimana? Kalau jualnya sama ya, saya sebelum saya masuk kerja biasanya saya udah open posisi buy, open posisi sell atau posisi buy. Nah setelah itu ya kalau dapat atau nyentuh harga itu ya tetap saya dapat cuan, atau misalkan saya cut loss dan lain sebagainya. Nah di sini kenapa 1 juta ini berharga, karena di daerah saya, tepatnya di Sukabumi, dengan UMK ya cuman 3 juta, 1 juta itu pendapatan yang lumayan gede. Apalagi kita kan kalau di saham sebetulnya nggak perlu mikir apa-apa ya, selama perusahaan itu bagus, memiliki fundamental yang cukup kuat ya, enjoy aja ya, jadi nggak usah khawatir. Nah 1 juta ini saya dapatkan dari mana saja? 1 juta ini lumayan cukup alot ya, saya dapatnya 3 bulan. Yang pertama itu ini release transactionnya ya, ini karena di Stockbit ada menu seperti ini, release transaction, jadi saya gampang ya. Yang pertama itu saya cut loss di DILD bulan Agustus. Kenapa saya keluar? Karena saya keluar di 179 ya. Sedangkan harga DILD waktu itu kalau nggak salah turun dulu ya DILD itu. Nah makanya saya keluar. Kenapa saya keluar dari DILD sementara perusahaan DILD ini lumayan cukup bagus dan ada investor juga yang masuk, yaitu Pak Lokeng Hong. Nah di bulan Agustus itu posisi saya keluar ketika itu yaitu di puncak-puncaknya ya, saya hampir puncak waktu itu. Nah harga DILD ini kenapa naik, karena ada sentimen Pak Lokeng Hong yang masuk. Tapi waktu itu saya juga ya udah deh, saya titip dana. Waktu itu saya masukin sebesar 200 ribuan ya. Tapi setelah saya lihat, karena modal saya terbatas, jadi ya mau nggak mau sepertinya saya harus keluar dulu dari DLD. Dan ternyata bener, DLD waktu itu turun dan saya keluar di 179. Meskipun ya teman-teman, di bulan September itu DLD naik lagi ke harga hampir 200-an waktu itu. Tapi saya tidak menyesal karena saham DLD ini saya belikan lagi untuk saham yang lain. Nah, terus setelah saya keluar dari DLD, ini saya untung ya. Di bulan Septembernya tanggal 15 saya untung 379.000 atau 379% dari Koal. Nah, Koal ini kenapa saya untung lumayan cukup gede, karena Koal ini baru IPO dan saya beli di harga IPO-nya yaitu di harga 100 dan saya jual di harga 479. Jadi saya cuan 300% ya. Meskipun Koal waktu itu masih naik, tapi saya jual di harga ini karena saya ngelihat waktu itu
ada kayak di chartnya itu ada kayak mau turun gitu. Ya udahlah saya jual, dan ternyata benar esok harinya call ini ARB berjilid-jilid. Nah, untuk saham-saham yang baru IPO ini teman-teman perlu pengalaman sama perlu teknikal yang cukup bagus ya, karena kalau telat sedikit saja keluar itu bisa jadi kayak kasusnya dibuka terus digoto, itu kan langsung turun di bawah harga IPO-nya. Dan kalau misalkan udah kayak gitu kan kita juga nyangkut gitu. Terus kalau kita nyangkut modalnya terbatas kayak saya, ya mau nggak mau harus nunggu dulu si uangnya itu bisa dicairkan, kalau nggak cut loss dikit atau kalau nggak untung dikit ya barulah kita bisa jual. Dan itu biasanya menunggu waktu yang cukup lama gitu. Nah, cuan kedua saya pakai aplikasi Stockbit ini ada di APLN. Nggak begitu gede, cuman 1%-an atau 0,91%. Nah, ini saya cuma dapat 10.000. Uang 10.000 buat apa? Uang 10.000 ini cukup ya, menurut saya cukup untuk beli makan, karena di sini tuh kalau di Sukabumi itu 10.000 udah bisa satu kali makan siang. Nah, kok APLN keluar gitu di harga 127, padahal APLN ini bagus ya, masih bisa naik harusnya. Kok keluar gitu. Nah, APLN ini kenapa saya keluar, karena waktu itu ada sentimen yang menurut saya merugikan. Dan APLN ini kalau naik dia biasanya arah terus gitu. Terus kalau pun turun biasanya APLN ini turunnya juga cukup dalam biasanya. Nah, untuk kan saya ini jual di bulan September ya. Di bulan September ini APLN ini waktu itu naik ya, dari bulan Agustus ke September pertengahan itu naik tuh kalau nggak salah sampai 160-an lah, 160-an naik waktu itu. Terus kok keluar di 127 gitu. Nah, padahal masih bisa naik di terus gitu. Nah, saya takut waktu itu karena saya masih pemula juga, saya masih belajar. Waktu itu saya pelajarin APLN. Kayaknya di Oktober dengan sentimen isu resesi dan lain sebagainya, 2023 gelap. Kayaknya APLN ini atau sektor properti ini bakalan dirugikan gitu. Makanya saya out dulu waktu itu di APLN. Ya mau nggak mau 1% juga saya terima gitu. Nah, APLN saya keluar dan ternyata bener APLN itu waktu itu sempat turun dulu sampai harga terendahnya itu di bulan Oktober tuh 100-an kalau nggak salah ya, sampai 100-an. Baru kalau nggak salah saya beli lagi, cuman saya tidak menggunakan aplikasi Stockbit karena modalnya yang terbatas itu. Jadi APLN untuk 10.000 aja udah cukup ya, menurut saya udah aman, karena waktu itu ternyata APLN turun, ya udahlah gitu. Terus saya cuan lagi di 19 Oktober itu di GPRA. GPRA saya cuan 226.000 atau 13%. GPRA juga sama ya kasusnya, karena ini sektor properti dan saya berasumsi sektor properti ini akan agak-agak susah naik gitu. Termasuk GPRA ini. GPRA ini waktu itu saya beli kalau nggak salah di harga 79-an, kalau nggak 79 atau 80, saya kurang tahu, saya lupa. Nah, waktu itu ternyata dia naik sampai saya jual di 101. Nah, waktu itu harga tertingginya di 110, dan per hari ini GPRA itu turun lagi ya, harganya turun lagi, balik lagi ke kemarin tuh ke 80-an, ke 90-an kalau nggak salah. 80-90 lah. Cuman saya belum berani masuk lagi ke GPRA. Kenapa? Meskipun dia murah, tapi kalau saya biasanya mau beli saham itu dihitung dulu ya,
valuasinya memang murah, tapi kan kita nggak mungkin ya lama-lamain nyangkutin uang di satu saham, apalagi modalnya terbatas. Jadi yang namanya modal terbatas itu seperti saya ya, mau nggak mau saya harus belajar dulu trading supaya modal saya itu bertambah terus gitu, tambah terus. Jadi supaya sistem bunga berbunganya tuh tetap 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 berjalan gitu. Sedangkan kalau misalkan saya untung misalkan di satu saham, meskipun dia untungnya agak gede dan sebagainya, tapi saya nggak mau keluar, diem aja gitu. Nah, itu juga nggak apa-apa, cuman ya agak sedikit lama juga kalau misalkan di saham-saham yang memang ya cukup ini gitu ya, mau nggak mau ya ini strategi yang saya gunakan supaya saya tetap bisa memperbesar equity saya gitu, memperbesar modal saya. Nah, di bulan Oktober saya keluar dari sektor properti ya. Saya jual-jualin ya properti-properti saya. Terus di bulan November ini saya jual saham INKP saya di 9.800. Saya punya 7 lot dan saya untung sekitar 4%-an. Kok dijual gitu? Kenapa INKP-nya dijual? Padahal sektor kertas kan masih bagus gitu. Nah, betul banget, sektor kertas untuk sekarang ini masih bagus ya. Pulp and paper itu masih lumayan mahal harganya dibandingkan sebelum pandemi. Tapi kenapa saya keluar di INKP? Sebenarnya INKP ini masih bisa naik ya, karena harga wajarnya kan bukan di 9.000 atau 10.000. Harga wajarnya kan menurut saya harga wajarnya itu di 20 ribuan. Di kisaran 20 ribuan. Tapi kenapa kok dijual gitu di INKP-nya di harga 9.800? Itu tadi, INKP ini memakan dana yang cukup besar. Ini modalnya udah 6 juta nih. Jadi ya mau nggak mau saya harus beli saham yang lain gitu. Nah, saham yang lainnya apa? Ya sebagian saya beliin Harum, sebagian saya beliin apa gitu dan sebagainya. Ya kayak gitulah strategi trading saya, karena kalau misalkan modal saya udah gede ya saya juga nggak mau keluar dari NKP, tapi kan mau nggak mau kita modal terbatas dan sebagainya, ya mau nggak mau kita harus muterin uang gitu. Nah, terus NKP ini dilariin kemana? Salah satunya NKP ini saya lariin ke Harum ya, salah satunya saya lariin ke Harum, dan alhamdulillah juga di Harum ini saya cukup cuan juga. Jadi saya merasa puas ya, meskipun saya jual INKP di 9.800 dan INKP naik lagi gitu. Terus saya jual Harum di 1660 ya, saya cuan 160 ribu atau 3%-an. Nah, total dari yang tadi saya jelasin itu saya udah dapat 1.091.760. Nah, ini nambah ke equity saya yang nggak akan saya ambil gitu dalam jangka waktu dekat. Jadi saya menerapkan strategi para investor senior, yaitu sistem bunga berbunga, keajaiban dunia nomor 8. Jadi saya menerapkan sistem itu yang ya ini udah nambah equity saya 1 juta, lumayan juga gitu menurut saya. Nah, bagi teman-teman yang merasa minder ya belajar saham, terus nggak punya waktu dan lain sebagainya, jangan patah semangat, karena kalau kita mau belajar ya gimana caranya gitu. Kalau misalkan kita nggak mau sukses tapi nggak pernah nyoba atau nggak mau belajar ya agak susah. Makanya bagi teman-teman yang ngerasa nggak punya waktu dan sebagainya, ya anggaplah keterbatasan itu adalah sebuah tantangan gitu. Oke, mungkin itu dulu yang akan saya bahas di video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan ya saya tidak bermaksud sombong dan sebagainya. Semoga dari pengalaman saya teman-teman ini bisa memotivasi teman-teman yang menengah ke bawah, yang agak sulit, agak tidak punya waktu untuk belajar investasi, terus tidak punya waktu untuk mengenal dunia finansial dan sebagainya. Ya kalau teman-teman mau belajar, saya yakin teman-teman semua pasti bisa. Apalagi seperti saya ini agak susah juga, karena membagi waktu dengan pekerjaan yang full time itu
agak susah gitu. Tapi ya lambat laun kalau misalkan kita bisa sukses dari jalan yang seperti ini, ya mau Tuhan kan mau memberi gitu. Jadi teman-teman jangan patah semangat. Sekali lagi, coba belajar dari hal kecil, dari modal yang kecil, lakukan apa yang bisa, dan jangan pantang menyerah. Oke, itu aja video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.